Semua bermula pada tahun 1738, di mana Daniel Bernoulli mencetuskan hukum Bernoulli berdasarkan bukunya yang berjudul Hidrodinamika. Secara umum, hukum Bernoulli didefinisikan hukum yang berlaku untuk fluida dinamis. Ingat ya, fluida bukan berarti air, melainkan zat yang bisa mengalir. Nah, prinsip hukum Bernoulli dapat diaplikasikan pada berbagai jenis aliran fluida. Prinsip hukum Bernoulli membahas tentang keadaan suatu fluida, di mana jika kecepatan fluida di tempat tersebut besar, maka tekanannya kecil. Sebaliknya, jika kecepatan fluida di tempat tersebut kecil, maka tekanannya besar. Prinsip ini digunakan pada konsep sayap pesawat terbang, botol semprot minyak wangi, dan yang pastinya kereta api uap sederhana. Persamaan hukum Bernoulli. Agar hukum Bernoulli dapat dipakai dan bisa diterapkan, maka diperlukan asumsi-asumsi yang mengenai fluida kerjanya. Di antaranya, 1. Aliran yang termanfaatkan atau incompressible flow. 2. Aliran yang tidak termanfaatkan atau compressible flow. Adapun rumus dari hukum Bernoulli itu sendiri yaitu P tambah setengah PV kuadrat ditambah rho GH yang merupakan konstan, dengan P merupakan tekanan, rho merupakan massa jenis fluida atau kilometer per meter pangkat 3, gravitasi 9,8 meter per sekon kuadrat, H merupakan ketinggian atau meter, V merupakan kecepatan meter per sekon. Pada kereta api uap, menggunakan uap air yang diperoleh dari pemanasan air dengan pembakaran kayu atau batu bara. Bahan bakar dimasukkan ke dalam lubang tungku yang berada di ruang masinis. Panas dari tungku mendidihkan air yang ada di broiler. Pendidihkan air ini menghasilkan uap yang kemudian penerapan Bernoulli-nya, di mana dirancang untuk dapat menggerakkan piston dengan adanya tekanan uap yang menggerakkan roda utama kereta. Uap tersebut terus bergerak mencari udara bertekanan rendah yang berada di cerobong asap kereta. Dapat terlihat dengan memanfaatkan udara yang bertekanan tinggi. Tekanan yang rendah dapat menggerakkan piston yang akan terus bergerak selama masih terjadi pembakaran atau pendidihkan air yang terus menghasilkan uap, di mana uap tersebut akan terus bergerak ke tekanan rendah, yaitu cerobong asap. Selain itu, asap dari pembakaran kayu atau batu bara bergerak ke pipa yang sudah disediakan yang berakhir juga ke cerobong asap. Asap akan bergerak ke pipa yang sudah dibuat yang akhirnya keluar melalui cerobong asap juga. Di sini juga terdapat penerapan hukum Bernoulli di mana suhu tinggi dari pembakaran mengakibatkan massa jenis udara kecil dan mudah terapung atau bergerak ke atas. Udara bergerak dari tempat yang bertekanan tinggi ke tekanan yang lebih rendah. Kelemahannya, asap dari pembakaran menimbulkan polusi. Ditambah jika bahan bakarnya batu bara yang merupakan sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui yang bisa kapan saja habis.